Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Siang. Nah, seperti janji kita tadi ya, di segmen kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi. Menginspirasi. Betul, apalagi mungkin buat Anda di luar sana yang punya usaha, ya, apapun itu usahanya, kalau kita bicara pandemi saat ini ya, pandemi COVID-19, semua jenis usaha pasti terdampak. Benar sekali. Apapun itu, termasuk juga kuliner. Iya, apalagi kuliner mungkin gitu ya, yang sempat dulu di awal-awal ada yang namanya PSBB, pastinya kuliner ini terdampak sekali nih. Gitu. Betul. Ya. Nah, tapi ya di satu sisi kuliner terdampak, tapi kok sosok yang satu ini, orang ini kok justru bikin lagi gitu nah, kan? itu dia. Dan Membuat usianya, lagi. katanya tadi kita sempat ngomong gitu ya di belakang, usia si makanan ini ataupun usaha kuliner ini ternyata seusia COVID. Seusia COVID. Pada saat pandemi berarti, dia malah buka berarti nih. Gimana? Pandemi datang, Iya. tapi usaha juga datang, Nah, gitu kan? apakah ini berkah pandemi atau gimana nih? Apakah ini sebuah berkah di tengah pandemi? Kita akan ngobrol langsung dengan beliau yang sudah kita hadirkan di studio hari ini. Ada Bang Mas Rifani. Ya. Sudah Bang Mas lagi ya? Biasa dipanggil tuh Mang Pani biasa. Oh, Bang Mang Pani, bukan Bang Mas ya. Oke. Mang Apa Pani. kabar? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Dan Bang Fani ini adalah owner dari Dapur Arab Banjar. Betul. Dan tema yang kita bahas hari ini pemirsa, dari rumahan ke restoran scale up bisnis kuliner seperti Oke. itu. Bagaimana sih bisa bangkit, kemudian bisa memutar otak di tengah pandemi sekarang? Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga bagi pengusaha kuliner di luar sana. Iya. Oke, baik. Nah, pertama mungkin kita mau tanya ini, owner dari Dapur Arab Banjar. Sebelum kita ke dapurnya dulu gitu kan, ini kok bisa di tengah pandemi justru bikin satu usaha baru lagi yang sebelumnya juga punya usaha juga seperti itu yang nggak Jadi jauh-jauh dari kesini, kuliner. dulu kesini bukan ini nih yang Bukan dibawa ini. nih. Oh, pernah dulu di Ya. sini, betul. Jadi yang dibawa yang lain tuh, gimana tuh ceritanya? Jadi kita itu kan punya usaha yang lain juga. Emang sih pada dasarnya pas keadaan COVID itu semua usaha itu pasti kena dampak ya. Nah, jadi kita sih sebenarnya husnujon bahwa setiap yang kejadian itu kan pasti selalu ada hikmahnya. Benar. Jadi saya selalu berpikir kayak seperti itu, dan emang benar ternyata Allah memberikan kita karena kita bersyukur, jadi kita diberikan hikmah untuk bisa membuka usaha makanan ini. Oke, ada usaha baru bahkan yang tumbuh gitu ya. Gimana ceritanya tuh pada saat pandemi, saat terpuruk-puruknya kok ide itu muncul gitu? Ya, jadi saya begini berpikir, kalau saya diam, artinya saya seolah-olah ada bom, saya tidak lari. Oke. Jadi saya itu sama aja bunuh diri. Betul. Iya. Di saat pandemi, saya cuma diam, menghabiskan uang saya, itu sama dengan bom bunuh diri. Bom waktu yang Bom siap waktu, meledak. iya, yang siap meledak. Oke. Nah, oh begitu menurut insting saya ya. Jadi, oh saya harus melakukan sesuatu nih yang berbeda, dan pokoknya ini unik lah gitu. Nah, kebetulan momennya tepat ya. Orang tidak lagi umroh, orang tidak lagi haji. Benar-benar. Itu momen yang paling bagus menurut saya. Nah, dan juga kita begini, dari COVID ini kan biasanya orang itu kan berbelanja atau berburu kuliner, dan kebiasaan itu kan sudah hilang. Nah, kita hadir di sini sebenarnya, dan saya pun merasakan seperti itu. Nah, bagaimana saya bisa memberikan solusi ya. Jadi ada guru saya bilang bahwa kalau ingin berusaha itu bukan cuman cuan, tapi apa sih manfaat dari usaha kamu gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita ingin memberikan solusi kepada semua masyarakat yang terdampak COVID. Jadi tidak ragu lagi untuk membelikan makanan, membeli makanan ke suatu tempat. Nah, dengan konsep kita itu higienis makanan itu. Nah, jadi kita sebegitu rupa memberikan packaging ke
makanan itu. Jadi orang artinya bisa menerka bahwa makanan ini adalah makanan yang disajikan dengan higienis. Dengan higienis itu konsep dan Ya, Supaya konsep tidak- awal ya itu. tidak takut ya karena berada di tengah pandemi Ya. seperti ini gitu. Karena kehigienisan itu di COVID ini sangat berharga. Betul. Dan itu yang saya ambil pasarnya. Nah, tapi kenapa harus bisnis kuliner lagi, Bang? Di tengah kemarin juga kuliner. Ya. Dan yang namanya ini juga bikin kita unik gitu kan. Ya. Dapur Arab Banjar. Ya. Kenapa harus Arab gitu kan? Apakah masakan Arab atau Bang Pani sendiri anak keturunan Arab? Gimana nih? Kalau saya jadi gini, kenapa jadi usaha kuliner ya? Iya. Saya ada beberapa usaha selain kuliner juga. Oke. Dan yang mana itu juga berdampak. Nah, Usaha yang lain iya, ya. iya. Oke. Dan saya berinsting usaha makanan ini kayaknya masih bisa bertahan di posisi pandemi ini. Dan itu sudah kita cobakan dan itu laku. Oke. Oke. Bahkan apa namanya di luar capaian kita. Nah, karena kita penyajiannya yang apa pelayanan, apa namanya? Higienis tadi Ya, ya. kehigienisannya. Tadi juga pelayanan kita 24 jam loh. Oke, 24 jam. Kalau cateringnya Ha-ha. tagline-nya anytime, anytime. Anytime, kapanpun ya. Iya, Oke. Menarik. Dan tadi juga kenapa harus Arab gitu menu yang dipilih? sebenarnya saya ini adalah pencinta makanan Arab Oke. dan saya juga pencinta wanita Arab. Oh, akhirnya dapat dari yang Arabian woman tadi ya. Iya, alhamdulillah Oke. Allah memberikan saya apa yang saya inginkan kan. Nah, sudah saya diberikan womannya Arab, ternyata saya diberikan lagi usahanya yang Arab berbau juga, Arab ya? juga. Alhamdulillah doa saya kayaknya terjemah ya. Tapi ada kata-kata Banjar di ujungnya. Nah, itu dia. Jadi kan setelah saya berkeliling mencari kuliner Arab, saya memberi kesimpulan. Oh, ternyata ada satu masakan yang Arab, ternyata yang belum ada di Banjar. Wow. Oke. Apakah itu? Nah, lalu inilah yang saya dirikan adalah Dapur Arab Banjar dan satu-satunya ini yang di Banjar. Dan satu-satunya Ya. di Banjar, luar biasa. Yang konsep antara Arab dan Banjar. Itu satu-satunya. Konsepnya dipadukan gitu Dipadukan, ya. Misalnya kalau yang ada mungkin Arab aja, Banjar Ya. Banjar aja. Ini dua-duanya nih. Dan itu sudah saya buktikan hasilnya. Oke. Anak saya ganteng-ganteng. Terpadu berarti Itu antara masalah Banjar keturunan ya. Dan saya pun Oke. apa namanya apa namanya kata orang itu apa istilahnya itu optimis bahwa apa yang pernah itu kan dari segi keturunan, Ya. dari segi usaha saya pun optimis juga akan seperti itu. Oke. Karena perpaduan itu dia akan bagus. Karena perpaduan itu tadi gitu ya. Apalagi mungkin ada juga kan makanan Arab gitu kan nggak semuanya lidahnya sama dengan orang Banjar juga. Nah, Nah, itu bisa dia. jadi ini perpaduannya enak Itu yang karena kita, itu jadi ya. kan kita ini dapur Arab ini temanya dia memberikan solusi. Oke. Yang pertama dia memberikan solusi makanan yang higienis. Yang kedua dia memberikan solusi orang Banjar Ya. yang suka makanan Arab, yang tapi pengen nih, ya kan? Ya jangan terlalu strong gitu kan. Benar. Jadi kita bikin sop. Oke. Jadi ada Arabnya, ada Banjarnya. Tapi Jadi sesuai dengan disesuaikan. lidahnya Ya, lagi. jadi kita sesuaikan dengan lidahnya orang Melayu lah, harus Banjar gitu, Melayu aja. Oke. Seperti itu. Dan Nah, tadi kalau- menarik juga nih Kak Yusman. Betul. Tadi disampaikan kan sekarang kan orang nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Kangen nih dengan makanan-makanan atau Iya. masakan Arab gitu ya. Makanya dibukalah ini menjadi solusi juga. Ya, pokoknya intinya kita solusi terus ini. Dan solusi ini juga akhirnya mendapatkan peluang Ya. pada masyarakat. Nah, kalau kita bicara mungkin modal awal dan juga omset yang sudah diraih seperti Ya. itu ya. Dan mungkin juga bicara soal resep ini Ya. kan juga mungkin katanya dari istri ya, Ya. dari istri langsung seperti itu yang kemudian disesuaikan dengan lidah Banjar biar semua mungkin bisa soft, tidak terlalu strong. Nah, nanti kita akan bahas Bang Pani usai jeda, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Inspirasi Siang.
Ya, kami kembali pemirsa masih di Inspirasi Siang dan masih juga dengan Bang Pani di sini yang luar biasa sekali. Dapur lagi. Owner Dapur Arab Banjar tadi ya yang kemudian baru saja hadir dan memberikan solusi Yap. untuk masyarakat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang pecinta kuliner-kuliner Arab, Benar. tapi juga ini lidah Banjarnya juga tetap ada gitu kan. Pengen Artinya Arab menyesuaikan. tapi yang lidah gue banget nih orang Banjar gitu ya. Kayak aku nih blasteran nih. Blasteran banget ya. Blasteran gitu kan antara Kanada gitu kan dengan Banjarmasin, Kanangan Dalam. Jadi misalnya Anda juga pengen gitu kan menikmati kuliner Arab gitu kan tapi yang soft gitu tidak terlalu strong. Nah, sekarang kalau sebelum kita ke menu ya, saya penasaran nih menu apa aja yang ada ditawarkan yang kayaknya beda, katanya beda tadi dengan yang lainnya, rumah makan Arab yang lainnya. Gitu Betul. ya. Kita bicara mungkin modal awal untuk bikin usaha ini. Jadi kita dulunya itu pas buka catering itu kita nggak ada modal sebenarnya. Jadi Ini berarti di awal pandemi juga atau gimana? Iya, kan pertama kita bikin dan kita nggak punya pelanggan lah sebenarnya. Jadi kita coba bikin buat makan sih. Dan kita unggah di medsos. Jadi kan modalnya itu buat kita makan aja sih sebenarnya. Kita beli ikan, beli ini, dan kebetulan ada yang beli kan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada modal. Kayak sekalian buat Ya makan kalau juga. dianggap lah beli kambing 1 kilo, ayam 1 kilo, ya anggaplah 250.000 modalnya anggap pertama itu. Nah, Dan itu buat dimakan sendiri awalnya. iya kita kan, Oke, kelihatan. ya. Terus Jadi sebenarnya kan kita itu mau bikin ya ala-ala restoran gitu kan. Biasanya kan makan di rumah biasa-biasa aja. Jadi kita bikin ala-ala restoran, kita unggah, kita packaging. Oh, ternyata responnya bagus. responnya positif ya. Positif. Nah, dan 1 bulan kita itu omsetnya hampir di 15 juta ternyata. Wow, biasa ini. Kalau alamat dari Dapur Arab Banjar ini di mana, Bang? Alamat itu di Jalan Pangeran Samudra, nomor 3, Ya. samping Bank Bokopin. Bukanya Oke. Bukanya dari jam 11 sampai jam 9. 11 sampai jam 9. Dan menu-menu yang ditawarkan di sana nih apa Jadi aja? kita Berbeda nih katanya ada tadi. nasi putih, Nasi ada- putih sama, Bang. Di mana-mana juga ada nasi putih nih, Bang. Gimana nih? Tapi ada kambing panggang, Oke. wow. ada kambing goreng, ada kari kambing, ada ayam serundeng juga, Oh, oke. ada kari ayam juga, ada ayam panggang juga kalau nasi putih ya. Betul. Jadi nasi putih itu bebas pilihan ikannya terserah. Jadi kita siapa pengen bebas nih menunya sesuai selera silahkan nasi putih. Tapi beda di nasi samin. Nah, yang Arabian nasi foodnya Ya, samin di gimana? nasi samin kita udah bikinkan paket. Dia harus makan ini. Karena kalau di luar paket kita takutnya itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Kok beda rasanya jadinya kan seperti itu. Jadi kita bikinkan paket, tapi kalau dia mau custom, Ya. tidak salah kita lagi. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Jadi nasi kalau- samin temennya apa nih? Kalau nasi samin itu temennya itu kari ayam Oke. sama kari kambing. Oke. Udah. Kari temennya. Ya, Namanya kari, mau ayam atau kambing Ya. terserah. Oh, berarti Tapi kalau mau yang goreng atau Ya. panggang, kita nggak merekomendasikan kan. Itu tapi kalau maunya mau dia. ya Silakan. gitu ya. Menarik nih, biasanya kan kita kan pergi ke restoran, tempat makan itu kan bareng sama keluarga. Ya, Tapi kan nggak semua keluarga kita suka sama kambing Ya, gitu ya. Tapi ada pilihan yang lainnya, ada ayam juga Ya, tadi gitu ya. Oke. Yang paling jadi menu andalan di rumah makannya Bang Pani nih. Cepet Dalam- banget habis lah apa jadi gitu. menu andalan kita satu-satunya ya yang ada di Banjarmasin ini. Langsung kita tag langsung di Arab Saudi. Oh, luar biasa. Oke. Jadi Apa itu? nama menunya itu adalah nasi mandi kambing steam. Nasi mandi kambing steam. Ya, Satu-satunya. 90% non kolesterol. Wow. Ini Kenapa? dijamin ya, Bang? Ya. Jadi lemaknya nggak ada. Bukan nggak ada, dia sudah netral semua. Oke. Jadi kita bahan bakunya itu pakai garam Himalaya. Garam Himalaya itu sudah 100% dia non kolesterol. Betul. Kita non MSG. Yang untuk mandi ya. Kita pakai arang magic. Wow. Ya. Habis itu berasnya beras India. Pernah saya katakan beras Arab, orang nggak percaya.
ternyata di Arab nggak ada perumahan. Iya juga sih. Bener. Tapi gurun ya. Kalau saya beras India, oh di India ada orang Ada Iya, ada petani. pertanian di sawah lah di sana ya. Gurun Oke. soalnya tidak Jadi ada kita persawahan. pakai beras basmati premium. Premium juga. Wow, jadi ini benar-benar no kolesterol. Ya. Satu-satunya yang ada Di di Kalsel. 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 Ya, saya berani, Oke. berani. Udah Nama- keliling berarti ya. Mandi. Namanya tadi adalah nasi Di mandi kambing steam. Kambing steam. Wow. Jadi nggak ada alasan lagi nih Kak Yusman dan juga pemirsa yang ada di rumah kan takut kalau makan kambing tuh suka kolesterol Ya. tinggi Betul. dan segala macam. Ini udah saya dijamin. Jamin 90%. 90%. Tuh pemirsa, Karena makanya. berasnya itu tidak mengandung gula. Hmm. Yang beras basmati tadi. Habis itu garamnya Ya. itu Dari Himalaya ya? dari garam Himalaya. Himalaya Kambingnya Hmm. dikukus di atas nasi. Wow. Gitu. Oh langsung di Iya, di atas nasinya ya. Jadi Di steam. pokoknya itu kambingnya nggak ada kolesterol sama sekali. Dan saya sebenarnya ada kolesterol juga kan. Misalnya saya makan kari, itu pasti ada dikit empeknya lah. Tapi kalau saya makan yang kambing steam, saya makan 3 kilo berani saya. Waduh. Waduh. Ini jaminan dari ownernya langsung. Dan Oke. tanpa tulang. Dan tanpa Tanpa tulang. tulang. Iya. Wow. Oke. Tunggu apa lagi nih pemirsa ya? Saya aja ngebayanginnya udah Apalagi siang hari kan. betul, sehari Tapi luar itu kita ada biasa. bawa itu ya. Oke, terima kasih Bang Fani ya. Oke, nah Bang Pani, Oke. untuk range harga sendiri, apakah ini juga bisa bersahabat di kantong masyarakat Kalimantan Selatan? Terlebih pandemi nih. Terlebih di pandemi Ya, nih. Dan juga apakah juga bisa istilahnya sistem order gitu kan? Dan bisa di booking buat cateringan dan lain Ya, sebagainya. jadi untuk masalah harga kita sudah apa namanya sudah berikan strateginya juga biar semua kalangan bisa makan di dapur Arab. Oke. Entah itu mau di take away atau dine in terserah. Kita pair aja silakan maunya gimana gitu. Mau pesan catering juga silakan. Dan, Boleh. dan kita apa namanya harganya range-nya menurut saya itu sudah paling mau makan Arab yang paling murah di Banjar lah. Oh, oke. Jadi paling. sangat-sangat bersahabat ya untuk Mulai masalah dari 13.000 13.000 sampai oke. 43.000. Sampai 43.000. Ya. Nggak sampai 50, nggak sampai Iya. 100, Bang. Waduh. Itu kok bisa segitu, Bang? Atau ini tergantung paketnya juga? Ya, kan tergantung paket. Jadi kan tergantung. Jadi kalau makan tempat saya berjanji siapapun tidak akan pernah kembali atau tidak jadi gitu. Oh. Kalau masalah uang kan, kalau masalah rasa tergantung masing-masing. Tapi kalau masalah rasa kan ada tingkatannya lagi nih. Mau pilih yang mana terserah Betul. kan ya seperti itu. Ada paketan yang ditawarkan. Ya. Dijamin kebejaraan Ya, karena dan kita juga ada snack. ada Jadi kita snacknya jual juga. kebab juga, jual roti Mariam juga, jual sambosa juga. Yang terbaru menu kita itu ada nasi goreng kambing spicy. Wow, nasi goreng kambing spicy. Ya, Ini yang jadi- suka pedas kayaknya patut coba deh ya. Ini bulan ini baru kita luncurkan. Dan satu lagi kita itu snacknya ada menu baru itu spring roll, Spring roll, full daging. full daging. Tetap dagingnya nggak bisa Iya, bisa iya, lepas iya, ya iya. dagingnya ya. Karena kan Arab ya. Ya. Oke, baik baik Identik baik. sekali gitu. Nah ini kan konsep yang ditawarkan juga di dapur Arab Banjar ini cafe and resto Iya, seperti betul. itu. Artinya juga nggak cuma warung makan yang sekedar duduk makan, Ya. selesai bayar pulang Ya, gitu. Artinya bisa menikmati ibaratnya tempat di sana untuk sambil santai. Kenapa jadi mengusung cafe and restonya? Jadi sebenarnya apa namanya saya itu bercita-cita ya, Ya. bagaimana saya itu memberikan tempat apa namanya bercita-cita berangan-angan bagaimana tempat ini bisa orang itu makan dengan prepared dan santai itu Privat dan konsepnya saya. juga santai. Jadinya dibikinlah cafe and resto itu. Iya, Ini kan ngomongin cafe and resto ini kayak anak-anak muda banget deh gitu kan. Apakah pengen menyasar anak muda juga? Enggak. Jadi konsep kita itu sebenarnya emang sih anak muda, tapi seiring waktu berjalan, yang menentukan kan pasar nih. Tuh. Ya. Ternyata yang banyak ke tempat kita itu orang-orang yang bekerja, yang ingin santai.
Orang-orang yang sudah bekerja. penat dengan pekerjaannya Ya, bisa langsung santai di sana. Jadi akhirnya berarti segmen kita seperti itu. Ya, Jadi ya. kebanyakan itu orang-orang yang berbisnis atau yang bekerja itu apa ya namanya suka dengan konsepnya kita prepared and Santai. santai. Oke. Jadi tempat itu prepared banget, Betul. adem, ayem gitu. Jadi kalau Tapi ada santai juga ya, gitu ya. Jadi kalau penat itu ya setelah makan kambing Ah. ya bisa fresh lagi lah. Fresh Bisa fresh lagi ke saat keluarnya gitu Betul. ya. Selain fresh juga lagi ya. Karena daging kambing kan mitosnya gitu ya, Bang ya. Oke, habis ini saya juga mau tanya nih sejauh ini mungkin kendala yang mungkin ada ditemui dan bagaimana Bang Pani bisa struggling dengan kendala yang dihadapi Ya. dan mungkin nanti juga boleh kasih tips juga buat teman-teman di luar sana agar Supaya bisa survive nih di tengah juga. pandemi, Ya, gimana betul. caranya. Jadi Kita tahan ya. ya. Sabar dulu Bang. Bang Pani main ini aja. Nanti ya kita akan bahas lagi pemirsa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Siang. Ya, semakin menarik pemirsa obrolan kita bareng dengan Bang Pani di sini, Semakin owner. lapar juga Semakin owner ya. lapar karena kita ngebayangin juga gitu kan. Mungkin dari tadi Aisyah juga sibuk Iya, membuka Instagramnya. Instagramnya ada nih. Boleh kita kasih tahu ya Kasih Bang tahu ya. aja ke Dapur Arab _Banjar, bener ya? Betul. Di Dapur sini Arab _ kelihatan menarik sekali dan udah bisa juga didapatkan melalui online ya. Iya. Juga ada. Dipesan melalui Ya. online seperti itu. Oke, baik. Nah, sebelum nanti itu juga ada promonya kan nanti di Iya, situ kan. bener nih, ini adalah postingan terbarunya. Nah. Baru kita kepoin soalnya. Dari ownernya nanti juga akan ngasih apa promo terbaru dari Dapur Arab Banjar. Tapi sebelum itu juga tadi kita pertanyaan sempat potong sejauh usia Dapur Arab Banjar ini sama dengan pandemi tadi, Ya. apakah ada kendala yang dihadapi dan bagaimana Bang Pani istilahnya memberikan alternatif atau mungkin memecahkan solusi tersebut? Kalau dari segi penjualan sih, alhamdulillah kita tidak terlalu ada masalah sih sebenarnya. Ya adalah beberapa kan, apalagi sekarang kan, kalau udah tanggal 20 ke atas Ya. itu udah zona merah itu. Oke, baik. Ya, Oke. jadi 2 minggu terakhir lah itu maksimal penjualan. Jadi itu yang kita tanamkan ya 2 minggu terakhir. Ada dalam 1 bulan itu cuma 2 minggu kita hitungnya. Oke. Jadi seperti itu. Yang dimaksimalkan Iya, seperti itu ya, termasuk juga dengan memberikan promo. Nah, makanya kita strateginya untuk mengatasi itu kita ada promo. Hmm. Dan promonya itu bisa tidak disangka-sangka. Jadi kita banyak promonya, ada promo member. Nanti di Tua TV saya kasih promo member flat diskon. Oke. Kita bisa langsung Apapun di sana ya. Oke. Tapi kalau kita ke sana Bang, makannya sebentar, nongkrongnya yang lama biasanya gitu kan. Kita bebas karena itu sudah dihitung biaya semua. Lancar lagi ya untuk berapa lama nongkrongnya di sini. Nah, ngomongin soal promo nih, promo terbaru mungkin dari Dapur Arab Banjar Ya, ini kita apa? ada mulai hari ini ya. Itu promo untuk pembelian khusus ya. Nasi goreng kambing yang spicy atau yang ori itu diskon 10% Diskon 10%. dan free Oke. spring roll. Ada menu free. yang baru Ya, tadi bahkan jadi diberikan. ini dua-duanya emang menu baru dan kita genjot untuk dikenalkan dengan memberikan pokoknya ini luar biasa promonya. Spesial banget. Betul. Jadi ada paket nasi goreng itu tadi. Nasi goreng. Terus ada dapat free cemilannya. Ya 10% plus cemilan. 10% diskonnya plus cemilan. Ya. Luar biasa. Sampai kapan promo ini berlangsung? Sampai tanggal 17 Oktober. 17 Oktober. Sekarang masih tanggal 12, Ya. masih ada waktu 5 harian lah ya. Ayo buruan nih pemirsa Ayo buruan. pecinta kuliner Arab yang tersedia di Dapur Arab Ya, Banjar. kita pastinya. buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin Senin sampai Sabtu. Sampai Minggunya Sabtu. nggak buka nih? Minggu kita tutup. Oh, minggunya tutup untuk istirahat kali ya. Dan jam bukanya juga dari jam berapa tadi, Bang? Buka dari jam 11 pagi, Pagi. sampai dengan jam 9 malam. 9 Sampai malam. dengan jam 9 malam. Dan kalau untuk order lewat online nih media sosialnya tadi, apakah itu juga
mengikuti jam bukanya atau mungkin kapanpun bisa? Kalau untuk online pelayanan kita buka setiap hari. setiap Oke. hari. Tapi kalau untuk pembelian terpaksa mengikuti di jam Mengikuti kerja. jam kerja. Tapi khusus catering, kita layani setiap hari Setiap hari. Setiap hari. Oh. dan Oke. dalam waktu 24 jam. setiap hari. Tidak ada batasan Ya. waktu berarti gitu ya. Dan Dan- waktu pemesanan terserah maunya konsumen jam 3 pagi, jam Ya. 5 pagi, jam 9 pagi, atau jam 10 malam, kita layani semua. Oke. Dan menarik nih kalau masakan Arab itu kan terkenal juga makannya bareng-bareng. Ya, Pakai talam lah Ya, kayak gitu. Nah, kalau dari ini juga menyediakan seperti itu nggak? Ya, kita untuk paket yang talam itu dari harganya ya, ringnya ya. Kita itu ada paket 3, paket 3 itu namanya paket triple. Tiga itu Habis bertiga ya? Ya, dan Bertiga. paket large itu berlima, Berlima, dan paket jumbo jumbo, itu 9. 9. orang. Wow. 9 porsi nasi, Ha-ha. 9 porsi ikan. Ya, Mm-mm. oke. Nah, plus acar, plus sambal, dan plus nampan cantik. Oh, ada Kalau yang nampan- jumbo khusus ya. Ah, Kalau yang jumbo kita kasih free nampan cantik. Kalau yang Nampannya jumbo dikasih tadi gitu yang ya? Bersembilan. bersembilan itu tadi. Harganya kalau untuk nasi mandi itu 393. 393. Paling murah. Paling murah. Kalau gitu untuk nasi ya. mandi ya. Tapi itu juga bisa dimakan dengan paketan itu tadi ya. Ya. Ada yang bertiga triple, Ya. kemudian ada yang berlima, betul, Ya, berlima, ada yang dan Tapi bersembilan. best seller yang jumbo. yang jumbo, pastinya. karena sekalian aja deh gitu ya. Betul. Karena Dan- kalau itu asiknya adalah mainnya lagi makannya tuh rame-rame. Rame-rame Ya. sama keluarga, sama teman, sama sahabat Dan ya. cantik jadinya. Cantik. Betul. ya, benar. Dan ada free itu tadi, nampan Nampan cantik cantik juga. juga. Dan eksklusif nampaknya. eksklusif. Tidak disipir jual Tidak belikan. Tapi kalau yang single, yang jomblo paket satu aja ya, single aja ya. Sedih Oke, banget gak ada sedih temennya banget, makan ya. betul. Jadi kita packagingnya kita kasih plastik warm, habis itu kita foil, habis itu kita beri kotak dus Ya. lagi. Jadi pokoknya higienis Oh, lah sampai ke higienis, aman tempat lah konsumen. gitu ya. Baik, nah ini juga kalau kita bicara tentang organisasi ya, keorganisasian dari Bang Pani yang juga tergabung dalam organisasi HIPMI, ya HIPMI Kota Banjarmasin, Ya, betul? Nah ini sejauh ini udah berapa lama gabung di HIPMI dan apa mungkin keuntungan yang bisa Ya, jadi didapat? saya di HIPMI itu mulai dari 2016 ya. Dari 4 tahunan ya berarti. dari pertama-tama saya bikin usaha. Jadi kalau chemistry-nya sih di HIPMI luar biasa lah. Oke. Dan kebetulan saya juga ketua bidang UMKM dan koperasi HIPMI Banjarmasin kan. Oke. Niat saya itu sekarang ini adalah bagaimana anak muda Banjarmasin itu jadi tangguh lah untuk bisa menjadi pengusaha di Indonesia lah kita lingkupnya, tidak lagi yang Kalsel Banjar kan sudah luas sekarang. Betul. Nah, ya alhamdulillah kita pertama ke pribadi saya lah, karena saya ketua bidang untuk UMKM. Jadi saya open aja sih kalau mau ada yang bertanya atau ingin sharing. Betul. Dan sejauh ini semua itu berjalan dengan baik ya Bang? ya? Alhamdulillah di HIPMI sangat, jadi jaringan HIPMI ini luar biasa ya, Oke. karena jaringannya Indonesia. Hmm. Dan salah satu organisasi yang legal ya. Dan kebetulan hari ini ketua umum pusatnya adalah orang Kalsel. Orang Kalsel, Ya, benar. jadi Bang kita pun Mardhani Jadi ya. sebuah jadi kebanggaan kita juga ya. kebanggaan kita juga. Jadi menurut organisasi ini adalah organisasi yang legal ya, Ya. bukan organisasi-organisasian. Jadi jadi HIPMI ini adalah organisasi yang terhimpun dari Sabang sampai Merauke. Betul. Dan sistem Organisasiannya. keorganisasiannya itu beregenerasi. Hmm. Hanya memimpin hanya 1 kali periode. Oke, jadi memang benar-benar tidak yang kayak kelamaan menjabat Ya, segala macam gitu ya. Jadi menurut saya sih di HIPMI tergantung si anggotanya ya, mau membawa HIPMI-nya kemana dan sebagainya. Tapi semua fasilitas di HIPMI ya sudah menurut saya
udah lengkap ya. Oke. Nah, Bang, ini kan HIPMI ini perkumpulan pengusaha-pengusaha muda, yang ada ya. di situ gitu ya. Dan di tengah pandemi kan semuanya juga terkena nih. Entah itu betul. usaha apa aja deh gitu ya. Gimana nih satu sama lain dari anggotanya untuk bisa mensupport? Ya, saya sebenarnya memberikan syarat ya di HIPMI. Tidak ada kata tidak promo. Walaupun itu di grup HIPMI-nya ya. Oke. Karena apa? Menurut saya promo itu hal yang utama yang kita lakukan untuk mengenalkan bisnis kita. Sebenarnya kita bukan masalahnya pengen dibeli enggak. Jadi maksud saya itu berpromo lah. Karena perusahaan yang sudah besar pun sekelas Tetap yang promo gitu ya itu saya melihat dia promo ya di Betul. tengah jalan. Betul. Ini perusahaan gila apa nggak punya duit? Jadi dia emang dia perusahaan besar itu tadi dia tidak duduk diam ya. Betul. Jadi dia bagaimana caranya nih untuk mengatasi masalah yang seperti itu, dan itu pun saya lakukan. Betul. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain di HIPMI bukan saya mengguri dan apa sebagainya, ayo kita orang HIPMI, kita itu pengusaha pejuang pengusaha. Betul. Itu tadi the power of promotion ya Bang Ya, ya. Kalau sebesar apapun sebuah perusahaan kalau tidak ada promosi, Ya. tidak ada ini loh gitu kan, Ya. istilahnya Usahanya, usahanya gitu. Kalau ini loh promonya gitu kan. Begitu juga gitu kalau misalnya MC juga harus ada promo juga seperti itu. Sebenarnya saya Itu sibuk juga dengan ya usaha hari ini. kuliner. Saya sebenarnya ini belum ke arah promo yang Duta TV sebenarnya. Oke, baik. Tapi karena best moment, Ya. itu saya ambil. Oke. Karena kebetulan promo saya hari ini. Kebetulan hari Ya, ini ya, sampai Kebetulan tanggal hari 17 ini. Oktober Ya, nanti Pas dengan banget diskon nih. 10% pas banget ya. Oke, Bang Fani, karena waktu yang juga terbatas, mungkin terakhir ya, boleh mungkin dikasihkan semangat atau spirit juga, saran juga tips mungkin bagi Ya. pengusaha kuliner di luar sana agar bisa tetap berjuang dan juga bisa istilahnya mengembangkan usahanya biar lebih berkembang lagi. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya ya, dari saya 2016 sampai 2020, hampir sekitar 4 tahunan saya di dunia usaha. Namanya usaha itu pasti ada pasang surut, itu pasti. Ya, turun naik, pasang Dan surut. tidak ada kepastian. Pasang surut kan pasti. Ya. Habis itu tidak ada kepastian Tidak ada lagi. kepastiannya. Oke, baik. Oke. Mau kemana usahanya kan nggak tahu kita. Nah, saya itu selalu berpedoman. Saya itu selalu melangkah maju. Baik. Saya tidak pernah memikirkan apa yang buruk-buruk di belakang saya. Kalau orang itu gibah. Betul. Nah, jadi Jangan pedulikan jangan kata peduli orang orang. lain. Jadi sebenarnya kita itu fokus aja sih ke usaha kita. Oke. Jangan terlalu mengumbar-ngumbar usaha orang gitu aja sih sebenarnya. Artinya itu merusak mindset kita jadinya. Betul. Jadi menurut saya fokus aja sih kemana mau arahnya kita, tujuan kita. Karena kalau tidak fokus itu biasanya susah untuk mencapai tujuan akhirnya kita. Nah, dan lebih beratnya lagi ya di pandemi itu bukan masalah produknya, Ya. bukan masalah uangnya. Menurut saya ya. Tapi apa nih? Di dapur Arab ini pun dihadirkan, saya itu spesialis karena saya di usaha ini selalu mulai nol. Jadi saya selalu membuat usaha. Itu dia harus punya modalnya nol. Oh, oke. Harus dari Karena nol berarti. supaya tidak merusak manajemen perusahaan-perusahaan saya yang lain. Oke. Oh, iya, iya. Betul, setuju sekali. Jadi seperti itu. Jadi memang harus fokus ya, Ya. dengan usaha sendiri seperti itu, dan Bergerak jangan maju gitu Ya. kan, biar lebih berkembang lagi, dan jangan pedulikan usaha yang lain Ya. biar tidak merubah mindsetnya juga. Jadi ya. terkadang anak muda sekarang itu bagaimana katanya kalau berbisnis tanpa modal. Saya sudah beberapa kali melakukan bisnis yang tanpa Tanpa modal yang besar ya, gitu aja modal sudah. yang besar. Kalau tanpa modal, katakan itu agak susah agak dipahami. susah. Yang modalnya kecil gitu Oke. aja.
Oke. dan usahanya akan menjadi besar. Dan akan jadi Oke. besar ya. Artinya ada itu- model keyakinan Iya, juga di pokoknya situ. ada. Saya tanamkan sekarang bahwa ada usaha yang modalnya kecil Ya. dan dia akan menjadi besar ada. Ada. Oke, ada, tenang aja. Contohnya nih. Sudah ada yang mengalami. Iya. Asalkan modelnya tadi fokus Fokus ya, ke depan. semangat juga dan pastinya yakin. Ya, Yakin. insya Allah seperti itu. Baik, sekali lagi Bang Pani terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Ingat mungkin bagi pengusaha yang lain di luar sana untuk bisa tetap berjuang, fokus dan yakin. Ya, itu yang paling penting. Kalau nggak fokus, kalau nggak yakin, bukan dapur Arab Banjar, ya. Dapur Arab maklum. Ya. Terima kasih sekali lagi, sama-sama. Bang Pani. Sukses dengan Ya. usahanya. Amin. Boleh deh sekali lagi, kalau pengen nih kemana tadi alamatnya? Tempatnya. Kita buka dari hari Senin sampai Sabtu. Tuh, Jam 11 siang, Siang. sampai dengan jam 9 9 malam. Oke. Oke. Alamatnya di Alamatnya di Jalan Pangeran Samudra, nomor 3, Ya. Kelurahan Kerutak Baru Ilir, samping Bang Bokopin. samping Oke. Bang Bukopin. Instagramnya. Untuk boleh. Instagramnya. Ya, kalau untuk Instagramnya bisa di follow di dapur Arab _Banjar, Banjar. atau Dapur untuk Arab observasi Banjar. bisa dicatat 0856 54 068 204. Jadi kita layani 24 jam. 24 jam. 24 jam. Ya, dan ini Anytime. juga sudah tersedia di Layanan aplikasi. Ya, aplikasi, Aplikasi. betul. aplikasi Ojek online. online ya, Ya, untuk makan seperti itu. Ya. Oke, baik sekali lagi Bang Pani, terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini juga menginspirasi pelaku usaha di luar sana. Memberikan tetap semangat juga. Semangat juga ya untuk tetap mengembangkan usahanya di tengah kondisi yang sama-sama kita jalani saat ini ya. Dan terima kasih pemirsa Anda yang sudah menyaksikan program kami di hari ini. Saksikan terus program Inspirasi Siang setiap hari Senin jam 1 siang hanya di Duta TV terpercaya dan inspiratif. Akhirnya saya Isman Asriyadi. Dan saya Aisyah Iria pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.